Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Virus sekarang sedang heboh karena ada virus yang bernama corona. Padahal banyak di antara kita yang masih terjangkit oleh virus sebelum virus corona itu ada. Dan itu belum kita sadari. Virus, kenapa saya katakan kita sudah terbiasa hidup dengan virus, tapi belum kita sadari virus apa itu. Virus yang ada di dalam diri. Kenapa? Mari kita lihat. Mari kita kaitkan. Virus corona yang sekarang ini ada, itu kan menghebohkan dunia. Ada yang bilang itu menghancurkan perekonomian, menghancurkan tali silaturahmi antar negara, antara tetangga. Dibatasi dengan adanya corona, virus yang bernama corona. Tapi virus yang selama ini kita idap sebelum virus corona itu ada, jarang sekali kita sadari. Padahal ini lebih dahsyat dari virus yang bernama corona. Contohnya, ketika virus itu ada di dalam kepala kita, ketika di dalam kepala kita itu ada virus, bukankah virus itu menghancurkan? Kalau virus itu ada pada diri kita dan kita itu seorang pejabat, bukankah kita bisa korupsi?
Bukankah bangsa kita yang katanya makmur, gemah ripah loh jinawi, masih banyak yang kekurangan? Karena apa? Karena ada virus di otak para pemangku jabatan. Ada di wakil rakyat. Dan ada di setiap diri kita. Apakah ini tidak lebih bahaya dari virus yang sedang menghebohkan dunia? Kalau seorang pejabat itu tidak ada virus di kepalanya, bersih isi kepalanya, apakah kita tidak bisa yakin dia akan bersih perbuatannya? Karena dia korupsi, menjadi koruptor, karena di otaknya itu terjangkit virus. Bukankah virus ini lebih berbahaya? Kalau virus ini tidak menjangkiti para pemimpin bangsa kita, para wakil-wakil kita, tidak akan ada korupsi. KPK itu tidak akan pernah ada. Dan tidak harus ada, tidak perlu ada. Kalau isi kepala kita ini bisa steril dari virus. Mari kita coba masuk ke dalam diri kita masing-masing. Ketika kita masih berpikir rumput tetangga itu lebih hijau, lebih subur, hati-hati. Berarti di situ ada virus. Dan ini menurut sudut pandang saya lebih berbahaya dari sekedar virus corona dan berbagai macam variannya.
Kalau kita bisa mensterilkan virus yang ada di otak, yang ada di dalam isi kepala, seluruhnya akan bersih. Karena seluruh perbuatan, seluruh perilaku kita berawal dari virus yang ada di kepala. Bangkitnya seluruh syahwat itu karena di kepalanya ada virus. Mari kita merenung, sama-sama merenung ke dalam diri kita masing-masing. Kalau buat pribadi saya, secara pribadi terlalu kecil. Ini buat saya pribadi terlalu kecil. Virus yang menghebohkan dunia itu, virus yang bernama corona, yang sekarang menghebohkan seluruh dunia, itu terlalu kecil. Kalau dibandingkan dengan virus yang menjangkiti otak manusia. Karena awalnya seluruhnya sebelum ada corona, otak-otak tersebut sudah terjangkit oleh virus. Kalau otak kita bersih, saya tidak percaya kalau perilaku kita akan kotor. Tapi sebaliknya, saya tidak percaya kalau isi otaknya itu kotor, perilakunya akan bersih. Saya sama sekali tidak percaya. Yang banyak dilakukan oleh kita untuk menutupi perilaku kita, untuk menutupi kotornya otak kita, isi kepala kita, dengan berbagai macam hiasan. Ditutupi dengan berbagai macam hiasan yang menyilaukan. Dibungkus rapi supaya terlihat indah.
itu di tempat keramaian, bisa saja untuk menutupi di keramaian, tapi tidak ada satupun yang akan lolos dari deteksi Tuhan. Kita bisa menutupi kotornya isi kepala kita, misalnya dengan politik, misalnya, atau dengan yang lain. Tapi adakah yang bisa tertutupi, yang bisa disembunyikan dari nuranimu? Nurani tidak akan berdusta, tidak akan pernah berdusta. Nurani akan menunjukkan, bahkan sebelum virus itu datang di kepala, nurani kita sudah mengatakan, hati-hati, ada virus yang akan datang. Virus itu ego, pamrih, dan arogan kita. Dengan berbagai macam cara, dengan menghalalkan berbagai macam cara, untuk bisa menggapai ego kita. Dengan berbagai macam cara, kita tutupi pamrih kita. Itulah kita sekarang. Itulah yang menurut saya virus yang paling berbahaya dan akan menghancurkan apapun. Ketika seluruh kita terjangkit oleh virus yang menjangkiti otak-otak kita yang kotor.
hanya dengan sadar kita bisa membersihkan virus-virus otak. Virus-virus yang akan menjangkiti otak, yang akan mengendalikan perbuatan kita, yang akan menjadi perilaku kita yang buruk. Ketika ada perilaku kita yang tidak baik, itulah kita di bawah kendali virus. Yang belum kita sadari. Hanya dengan sadar kita bisa menetralisir virus tersebut agar kita bisa berkesadaran. Terlebih lagi untuk bisa mencapai titik tertinggi di dalam perjalanan hidup kita dari awal sampai titik akhir yang bernama maut, bisa mencapai kesadaran murni yang tanpa ego, yang tanpa pamrih, dan juga yang tanpa arogan. Ini nasihat buat diri saya pribadi. Siapa tahu ada kebenaran yang akan kita temukan di dalam diri kita masing-masing. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.